Wadzalika utai mengkono keterangan, mengkono kang kasebut qauluhu ta'ala iku dawuhe Allah Ta'ala. Wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum. Allah menfirmankan wastafziz man istata'ta minhum bi syautika wajlib alaihim bi khailika wa rajilika wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum. Allah memberi ruang seluas-luasnya pada jin. Allah memberi ruang seluas-luasnya pada jin untuk mengganggu manusia. Jadi memang itu tugasnya, kita tidak bisa menyalahkan jin. Itu tugas mereka. Tegas Allah memerintahkan wasyarikhum, silahkan bersekutu dengan mereka, dengan manusia itu. Jin ini yang diajak bicara oleh Allah. Wes silahkan kalian bersekutu dengan manusia. Fil amwali dalam harta manusia wal auladi dan anak-anak mereka. Wa'idhum dan beri janji kepada manusia itu, janji tentang keindahan, kekayaan, kesenangan dan lain-lain. Ini yang disondingkan keterangan Rasulullah dengan ayat ini. Artinya potensi kita diikuti jin besar. Dan dalam dunia ruqyah ini berdasar pengalaman saja. Rata-rata anak-anak yang punya potensi mudah diikuti jin itu rata-rata ada unsur keturunan. Terus di dunia ruqyah disebut dengan jin nasab. Maksudnya unsur keturunan itu ketika ada seseorang dia mengadakan perjanjian dengan jin, entah sengaja atau tidak sengaja. Nah, bagaimana yang sengaja? Yang sengaja misalnya mencari pesugihan, melakukan amalan-amalan biar dia sakti dan seterusnya. Itu ketika yang terpanggil jin itu datang secara tidak sadar dia sudah ada perjanjian. Ada mantra-mantra yang khusus memang memanggil jin. Berarti dia sengaja sadar memanggil jin. Nah, ketika orang tersebut meninggal, maka jin itu akan mengikuti orang yang terdekat dengan darahnya. Nah, orang yang terdekat dengan darahnya yaitu anak atau cucunya. Ya, kalau orang dahulu, orang tuanya mungkin kuat dengan tirakat, sehingga pengaruh jin itu tidak besar. Tapi ketika turun ke anaknya yang tidak mengenal kata tirakat, maka kadang tidak kuat menanggung sehingga mudah kesurupan, mudah gila dan seterusnya. Ini karena dia tidak ada niat motif tirakat di situ. Paham ya? Loh, berarti ya kalau ditirakati bisa kuat, mungkin kuat. Tapi efeknya tadi, kalau tidak fisik, banyak saya membuktikan banyak orang yang ketika masa mudanya dia terbiasa bergelut bermain dengan dunia jin, belum sampai tua stroke. Dan saya punya seorang kawan yang di 2 kali ruqyah massal, ada orang yang stroke bertahun-tahun lumpuh di kursi roda, di ruqyah 20 menit bisa jalan. Di ruqyah 20 menit jalan, itu di hadapan orang banyak, di hadapan ribuan orang. Tidak hanya 100-200. Dari Jawa Tengah saya punya teman seperti itu. Nah, analisa saya dia lumpuhnya karena memang ada pengaruh jin itu tadi. Jadi ini penting. Sehingga ketika di ruqyah jin yang menghindar, akhirnya bisa jalan. Hanya saja karena lama tidak jalan, jalannya pun tetap masih sedikit bertahap belajar. Artinya penyakit itu banyak sekali yang tidak murni karena unsur masalah medis. Lanjut. Ini yang harus kita waspadai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali yuhe Ali. Layak balu orang rimo. Layak balu orang rimo sapa Allah Gusti Allah. Salatan ing salat.
bila wudu'in kelawan tanpa wudu. Wala sedaqatan lan ora nrimo ing sedaqah minal harami saking haram. Kalimat yang dipilih di hadis ini adalah tidak menerima, bukan membahas sah atau tidak sahnya. Bisa dipahami ya, diterima dan sah atau tidak sahnya ini sudah beda konsep. Di hadis ini disebutkan Allah tidak menerima sholat yang sholat tanpa wudhu. Jelas toh? Ini tidak sah sekaligus tidak diterima. Tapi wala sodaqotan minal haram. Dan Allah tidak menerima sodakoh yang dikeluarkan dari harta yang haram. Meskipun kita bersodakoh atau zakat menggunakan harta haram itu sah. Tapi dalam konsep hadis ini tidak diterima oleh Allah. Keabsahannya, nilainya tidak begitu besar. Hanya sah dari sisi fikih. Meskipun di sebagian keterangan ulama fikih pun mengarah juga tidak sah. Tapi di sini hanya dimasukkan ke wilayah tidak diterima oleh Allah ketika sedekah dikeluarkan dari makanan yang haram atau dari sesuatu yang haram. Saya lebarkan sedikit keterangannya. Begini. Interaksi muamalah atau interaksi dengan orang yang sebagian besar hartanya dari haram, di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat. Interaksi ini mutlak loh ya. Interaksi ini bisa jual beli, bisa sewa menyewa, bisa hibah, pemberian, bisa sedekah. Kalau Imam Nawawi menyatakan interaksi sosial dengan orang yang kebanyakan hartanya itu dari haram, interaksi itu entah jual beli atau sewa menyewa dianggap sah tapi makruh. Sah tapi makruh. Menjadi tidak sah, haram, manakala kita tahu persis bahwa yang digunakan interaksi muamalah dengan kita itu jelas-jelas harta yang haram, baru dianggap haram dan tidak sah. Kapan? Misalnya ada pencopet di depan mata kalian mencopet, kemudian setelah mencopet uang hasil copetannya kalian tahu persis bahwa itu uang hasil copetan digunakan untuk membeli di toko kita, maka ini haram dan tidak sah. Bila jelas-jelas kita tahu dengan mata kepala sendiri bahwa yang digunakan muamalah, entah jual beli, entah sewa menyewa, entah hibah, entah itu sedekah, itu hal yang haram. Bila tidak tahu persis, maka dianggap sah tapi makruh. Bingung nggak ya? Nggak bingung ya? Artinya ulama fikih ini memberi ruang kepada kita agar kita jangan terlalu mudah suudzon. Jangan terlalu mudah suudzon dengan harta orang lain. Walah kayak pegawaiannya ning perkreditan. Berarti duitnya duit haram. Tidak serta-merta begitu. Ya. Jadi kita cukup melihat kemungkinan yang dipakai dia, kemungkinan bukan uang yang haram. Kemungkinan dia punya sumber perekonomian yang lain sehingga tidak mutlak haram. Tapi Imam Ghazali sedikit lebih hati-hati. Sehingga interaksi muamalah interaksi sosial yang menggunakan harta dari orang yang kebanyakan hartanya haram, menurut Imam Ghazali
haram. Menurut Imam Ghazali. Ini sebagai bentuk hati-hati, bentuk ikhtiyat. Terus kita bagaimana? Kelasnya awake dhewe cukup husnudzon wae. Kita tidak kelasnya Imam Ghazali. Kalau kalian mau lebih hati-hati, lebih baik. Lebih baik kalau mau hati-hati. Tapi permasalahannya adalah bisa enggak kita menjaga hati kita? Mbak sing guri dhewe krungu suaraku gak? Penyampaiannya jelas. Kalau kita bisa menjaga hati kita maka aman. Kita husnudzon. Tapi kalau kita tidak bisa menjaga hati, maka pilih jawaban yang tegas, ulama yang tegas. Kalau memang tidak bisa menjaga hati, sebaiknya ya sudah janganlah. Atau kalau kita mendapatkan uang dari mereka, bagaimana? Diarahkan ke hal yang sifatnya tidak masuk ke tubuh kita. Ini ini hanya langkah solutif dari ulama-ulama. Ketika dapat uang yang potensi ke syubhat atau ke haram, diterima tapi digunakan untuk hal-hal yang tidak begitu penting dan tidak masuk ke tubuh. Misalnya mendadani WC, dadani ceren, dadani pokoknya barang-barang sing ora patek ketok faedahe. Sudah dipaham ya ini? Kalau kalian ingin hati-hati seperti itu, tapi harus tetap nomor satu, jangan suudzon ke orangnya. Kita hanya ikhtiyat saja. Soal dia mencari rezekinya bagaimana, urusan dia dengan Allah. Bon. Ya Ali Ali, la yazalul mu'minu, la yazalu ora wis-wis. Ya benar ini. Ora wis-wis sapa al mukminu wong mukmin. Fi ziyadatin iku ing dalem tambah fi dinihi ing dalem agamane mukmin. Malam yakul selagine ora mangan sapa mukmin. Selagine ora mangan sapa mukmin, ora mangan al harama ing haram. Pembahasan di rangkaian ini, pembahasan di wilayah ini, di bab ini pembahasan yang tidak terlihat oleh mata. Pembahasan yang wilayah yang tidak bisa dilihat oleh indera. Pembahasan di sini, pembahasan di wilayah rasa. Pertama. Yang kedua, pembahasan di wilayah yang sifatnya spiritualitas. Kalau bicara di wilayah spiritualitas, spiritual itu tidak bisa dibuktikan dengan indera. Minimal pembuktiannya dengan rasa atau mereka yang menembus ke dimensi yang di luar dimensi manusia. Di luar dimensi 3 dimensi yang kita hadapi saat ini. Bagaimana? Gini, saya golek contoh sing enak. Oke, contohnya yang paling sederhana wae. Contoh yang paling sederhana saja. Kalian ketika sudah pernah jatuh cinta, kuwi sing disinggung, karena ini rasa yang paling mudah kita buktikan. Kalian yang sudah pernah jatuh cinta, rasanya antara memegang tangannya, memegang tangan sang kekasih, dengan perasaan hati, memegang tangan gak enek rasane opo-opo, podo karo nyekel tangane kancane. Iya kan? Tapi perasaan hati, bunga-bunga yang bermekaran di dalam hati ini jauh lebih indah dari rasa ketika tangan ini memegang. Ya, ini bicara di wilayah rasa. Jadi nek nyekel tangannya rasanya paling biasa, podo ae. Ketika hati kalian tidak larut ke situ, nyekel tangannya cowok, tangan kekasih,
rasanya gak beda orang nyekel tangane kancane. Tapi ketika rasanya ini ikut bicara, debaran begitu indah, bunga bermekaran, dan itu tidak terlupakan 1 minggu 2 minggu. Itu rasa. Nah, dalam ibadah sebenarnya ada nuansa rasa yang kuat dalam ibadah kita. Semakin masuk ibadah kita ke dalam hati kita, nuansanya, rasanya itu semakin kuat lagi. Ini namanya, ini bicara dalam penambahan spiritualitas jiwa kita. Ini bicara di wilayah ini sekarang. Kalau seorang mukmin melakukan sebuah ibadah, sebuah rangkaian ibadah, maka satu ibadah yang dilakukan oleh seorang mukmin tersebut bila tembus ke dalam hati, maka ada nuansa yang indah dalam jiwanya. Tapi kalau kita dalam ibadah tidak pernah merasakan nuansa indah itu, maka sebenarnya ibadah kita belum pernah menembus ke dalam hati. Ini baru dalam rasa kita loh ya, ini baru dalam rasa kita. Ini bila seseorang ibadahnya memang betul-betul nembus. Nah, ketika nuansa ibadah ini semakin kuat, maka orang tersebut akan semakin larut dalam ibadah tersebut. Sampai ke level begitu kuatnya larutan itu, larutan rasa ke dalam jiwa itu, sampai kadang menaiki level ekstasi, transden. Terus seperti orang hilang kesadaran. Bingung nggak ini keterangan ini? Pernah melihat orang berzikir yang sampai joget-joget? Video-video itu kan viral kan? Itu adalah orang yang sudah sampai ke transden. Terlepas transdentalnya itu, perpindahan kesadaran itu murni dalam zikirnya, atau ada jin yang ikut, karena tergantung motifnya juga. Terlepas yang menggeser kesadarannya dari kesadaran akal, kesadaran normal biasa, ke posisi kesadaran rasa yang dalam itu, yang menggeserkan jin atau alamiah. Tapi dalam level tertentu orang ibadah seperti itu. Ini baru rasa yang dirasakan oleh orangnya. Nah, dari dimensi lain, apa yang dirasakan orang tersebut meninggalkan efek. Kalau di antaranya di kitab hikmah disebutkan wirid itu meninggalkan warid. Warid itu efek dari wirid. Warid itu kadang tercerahkan hatinya, muncul kedamaian yang luar biasa. Warid itu kadang oleh Allah dibukakan hijabnya, pembatas kesadaran jiwanya, sehingga bisa tembus ke alam sebelah. Warid itu kadang diberikan berupa kata-katanya menjadi idu geni cara wong Jawa, si pahit lidah, bahasa Melayu, omongnya mandi, omong saomong mandi, itu warid. Macam-macam warid yang diberikan oleh Allah. Nah, ini gambaran meningkatnya nilai spiritualitas manusia seperti itu. Dari sisi rasa yang melaksanakan, ada perasaan yang damai, sehingga dia semakin menikmati ibadahnya. Itu penambahan agama, penambahan keberagamaan, penguatan nilai spiritualitas. Mungkin kalian masih agak kesulitan bicara memahami di wilayah ini. Tapi paling tidak tahu krungu ceritane ngono tok esuk. Semoga suatu saat kalian merasakan. Pas deres Quran ayem banget. Sehingga kaya-kaya moh ninggal nih saat itu. Dan itu tidak bisa dipaksa. Kalau di antara kalian pernah ada yang merasakan itu,
suatu saat pasti akan merindukan rasa itu lagi. Kalau pernah ada satu tempo saya bisa baca Quran damai sekali efeknya. Ini namanya peningkatan nilai spiritualitasnya saat itu. Pengalaman spiritualitas. Nah, setiap orang menjalankan agama, dia akan terus bertambah. Hatinya akan terus bercahaya. Itu terus semakin meningkat, semakin kuat dia beribadah, semakin kuat efek itu. Sehingga banyak orang yang di mata jin dia disungkani. Jadi gak ngopo-ngopo. Tapi jin itu hormat ke dia. Takut ke dia. Nah, dari bertambahnya nilai spiritualitas tadi, begitu dia makan barang haram, maka spiritualitas tadi langsung terpangkas. Jangan tertipu dengan kata ulama. Dari kalimat ini lebih-lebih istilah ulama di zaman sekarang. Lebih-lebih kata ulama di zaman sekarang.